sebelumnya teman-teman, aku perkenalan dulu ya. Namaku Rio ya. Aku sekarang usianya 26 teman-teman ya. Sekarang usia 26. Kapan hari join Prudential kurang lebih usia 21-22an. Ya, waktu itu join masih semester 5 lah waktu itu. Waktu itu masih kuliah. Dan sebenarnya mungkin kalian banyak dengar ya cerita-cerita kalau misalnya ternyata awal join itu bukan karena keinginan sendiri. Jadi benar teman-teman ya. Jadi awal join itu sebenarnya gara-gara kecelakaan. Tapi next lah, nanti aku ceritain ya kecelakaannya seperti apa. Nah, jadi aku cerita background sedikit ya teman-teman ya. Jadi backgroundku ya, kebetulan aku bukan orang Surabaya asli. Jadi kalau misalnya mungkin di sini kan rata-rata di Surabaya ya, mungkin di Jawa lah. Nah kebetulan aku aslinya itu dari satu pulau dari Kalimantan teman-teman ya, kota kecil namanya Pangkalan Bun. Nah jadi ketika waktu itu ya ditanya orang dari mana bro, nah, aku jawab dari Pangkalan Bun. Serius teman-teman, sulit banget menjelaskan Pangkalan Bun itu di daerah mana ya. Pangkalan Bun itu di bawah Sampit ya teman-teman ya. Jadi ketika kapan hari ada insiden AirAsia jatuh, nah semenjak itu aku jadi lebih gampang teman-teman ya, jadi lebih gampang untuk cerita ya. Kamu dari mana? Oh aku dari Pangkalan Bun. Pangkalan Bun mana ya? Oh iya, Pangkalan Bun itu tempat AirAsia jatuh itu loh teman-teman ya. Jadi lebih gampang untuk ceritanya, kurang lebih begitu. Nah, terus singkat cerita, jadi aku kan aslinya dari Kalimantan nih ya. Pindah ke Surabaya itu sudah dari SMP. Jadi orang tua sih masih di sana karena sampai sekarang juga kerjanya semua di sana. Dan jujur teman-teman ya, maksudnya dari SMP udah di Surabaya, SMA di Surabaya, kuliah di Surabaya. Nah, hal itulah yang membuat sebenarnya aku itu join ke Prudential ya. Karena apa? Karena aku pengen di Surabaya. Itu singkat ceritanya. Nah, di 2013 teman-teman, ini suara saya masih kedengaran ya? Jelas kok, jelas banget. Oke, sebentar. Saya ini join 2. Nah, yang satunya enggak masih. Oke. Nah, jadi 2013 teman-teman, saat masih SMA ya. Ini SMA kelas 2 saya ingat sekali ya. SMA kelas 2 saya kebetulan sekolah di Sinui 1 Surabaya teman-teman ya. Intinya di sana saya melihat banyak kehebatan ya. Maksudnya kehebatan teman-teman saya di mana kok keren ya. Di Sinui itu kalau nggak orangnya pintar banget, ya kaya banget ya. Nah, dari situ aku dikenalin sama teman-temanku sama mobil-mobil mewah. Jadi waktu SMA itu teman-teman sudah naiknya zaman itu mewah ya teman-teman ya, naiknya CR-V waktu itu ya. Naiknya ada yang naik BMW, ada yang naik Mercy dan segala macam. Dan di pikiranku gila ya, maksudnya SMA sudah naiknya mobil bagus. Aku waktu itu naik mobil, tapi mobil biasa lah teman-teman ya. Nah, dari situ aku ngerasa kayak aku pengen dong, maksudnya pengen juga kayak mereka gitu loh, maksudnya punya mobil bagus. Nah singkat cerita ya aku ngobrol-ngobrol sama orang tua ya intinya marah ya teman-teman ya, maksudnya kamu sudah tak sekolahin ke Surabaya sulit-sulit dan segala macam, kok mintanya yang aneh-aneh. Nah semenjak itu ya udah aku berpikir gimana ya, maksudnya ya kalau bisa beli kan lebih bagus. Di 2013 entah gimana ada temanku tiba-tiba ngajakin bisnis teman-teman. Ingat ya, ini SMA kelas 2. Temanku itu ngajak bisnis. Aku nggak pernah tahu tuh namanya MLM, nggak pernah tahu teman-teman ya. Nggak pernah tahu. Terus ya semenjak itu ya aku dikenalin. Dari sana aku ngerasa kayak wah gampang banget ya. Ini cuma jualan ini. Habis itu intinya dia menjanjikan apa yang aku inginkan waktu itu. Dia menjanjikan mobil teman-teman ya. Soalnya di sana jujur naiknya Mercy, orang-orangnya naiknya ada yang Ferrari, ada yang apa segala macam. Nah dari situ aku coba mati-matian teman-teman ya. Tapi masalah utamanya adalah
waktu itu aku SMA kelas 2. Dan ketika join MLM itu butuh uang kurang lebih 12 juta, teman-teman. Ya, $1.000 kayaknya waktu itu. Ya, zamannya 2013 kurang lebih masih 12.000. Nah, dari situ kan aku nggak punya uang nih, ya kan? Temen gue ya pintar, teman-teman ya. Aku ya ngerasa kayaknya orang ini memang pintar juga. Waktu dia, aku Rio, ini aja, kamu kan nggak ada duit, aku juga nggak ada duit, tapi aku bisa join. Ya, nggak ada. Terus dia ngajarin pakai kartu kreditnya mamanya dia, teman-teman ya. Tak pikir-pikir kurang ajar ya. Maksudnya akhirnya pakai kartu kredit mamanya dia, ya udah aku gesek, teman-teman ya. Karena janjinya modal itu bisa kembali dalam waktu 1-2 bulan. Terus temanku bilang, bro gini loh, kartu kredit kan bayarnya mundur 1 bulan. Ya nggak apa-apa. Ya nanti kamu tinggal bayar bulan depan. Bulan depan kan udah balik modal. Nah, dari situ teman-teman, serius, aku mencoba mati-matian untuk jual MLM itulah. Dan nyatanya kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, sungguh nggak bisa, teman-teman ya. Satu, aku harus balikin itu, dan akhirnya aku telepon mamaku lagi, bilang, "Ma, aku terlilit utang ya." Bayangin ya, anak SMA kelas 2 terlilit utang, teman-teman ya, 10 juta. Waktu itu aku ngerasa kayaknya, waduh gila banget sih. Ya akhirnya mamaku bilang, ya udahlah, jangan ikut seperti itu lagi, nggak apa-apa, ini pengalaman, is okay. Nah, masalahnya teman-teman, sorry, ini nge-lag lagi. Oke, masalahnya di 2015 temanku ada yang ngajak lagi, teman-teman. Ya, jadi di 2015 temanku ada ngajak MLM kesehatan. Nah, waktu itu aku ngerasa kayaknya, waduh, ini sudah kuliah, teman-teman, semester berapa aku lupa. Nah, dari situ simpel cerita, dia ngajak itu, dan aku bilang, aduh, aku sebenarnya nggak mau deh MLM lagi gitu loh, capek. Nah, simpel cerita, akhirnya ya aku join karena ternyata mamaku pakai produknya. Tak pikir ya timbang beli di orang, ya sebenarnya kita beli sendiri aja. Jadi aku join, ya mamaku yang beli. Terus ternyata ada saudaraku beli dan segala macam beli, dan wah happy, teman-teman ya. Waktu itu aku bisa jual banyak banget. Nah, tapi masalahnya satu boxnya ya barangnya ini itu kurang lebih 3 juta kali ya, 3 jutaan. Nah, ketika aku jual, beli kan sekali, udah dipakai, terus nggak ada hasilnya, teman-teman, nggak ada reaksinya gitu. Nah, dari situ akhirnya ya keluargaku ya nggak mau beli lagi. Dari situ aku ngerasa ya repot, bisa jual sekali toh, tapi yang kedua, ketiga nggak bisa di-reselling lah, ibaratnya gitu. Nah, di 2016 kebetulan aku kuliah di Petra, teman-teman ya, kuliah di Petra, jurusannya manajemen bisnis. Jujur teman-teman, aku ada happy-nya, ada nggak happy-nya. Ada happy-nya adalah aku punya banyak teman, punya banyak waktu. Nggak happy-nya, banyak orang bilang jurusanku ini jurusan apa ya? Jurusan untuk orang yang nggak jelas lah, orang bingung mau apa, masuknya manajemen bisnis. Tapi it's okay, teman-teman. Nah, dari situ aku kan punya banyak waktu tuh. Akhirnya punya deh ide. Iya ya, ini kan teman-temanku waktu itu mau ospekan, teman-teman, mau ospekan, pada jual keplek, pada jual apalah barang-barang ospek. Terus aku berpikir sama ada satu temanku lagi yang aku joinan, gimana kalau misalnya kita ini jualan buku aja gitu loh, karena ketika orang masuk kuliah juga dia kan butuh buku gitu, buku fotokopian, teman-teman. Nah, jadi yang jadi PR adalah kita harus jual lebih murah dari yang dijual sama universitas dong. Nah, simpel cerita, akhirnya aku dapat fotokopi yang murah, teman-teman. Dan waktu itu aku ngerasa, gila, ini aku mau kerja ini aja. Karena apa? Karena dalam waktu 1 bulan, waktu itu masih kuliah ya, aku bisa punya omset kurang lebih 40 jutaan, teman-teman. Untuk anak kuliah, aku happy pol ya. Nah, cuman, ya namanya pikirannya pendek, teman-teman. Di 2016 itu kan, ada 1 semester lah waktu itu. Orang kan beli buku cuma satu semester sekali ya, gitu loh. Bulan depannya, teman-teman, dari 40 juta itu masih lah ada orang beli bulan depannya. Jadi 20, bulan depannya habis, teman-teman. Jadi dalam 6 bulan itu kerjanya cuma 2 bulan, dan habis itu udah nggak kerja lagi. Dan aku ngerasa,
enggak, ini kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya cuma bisa jual sekali, cuan sekali, udah nggak bisa cuan berkali-kali gitu loh. Nah, terus di 2016 ada lagi. Jadi nggak tahu ya, mungkin muka aku ini teman-temanku mau ngajak semua kerjaan kali ya. Jadi di 2016 waktu itu temanku ngajakin jadi distributor parfum teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, parfum di mobil yang gambarnya kayak pohon cemara gitu loh teman-teman ya. Zaman dulu aku pernah distributorin itu teman-teman, dan kerennya adalah cuannya tuh 500 rupiah, dan bagiku sih nggak masalah karena orang sekali beli dulu tuh 100 gitu loh. Tapi lama-lama teman-teman capek ya, karena untungnya tuh terlalu sedikit dan kita tuh jualannya harus banyak-banyak kan, ngepakir ngapakan segala semua gitu loh. Dan aku ngerasa kayaknya enggak deh, kurang deh gitu loh. Nah, terus di 2016 ini, simpel cerita sebenarnya aku juga pernah direkrut sama temanku Prudential, tapi kantor lain ya. Dia waktu itu, tapi jujur teman-teman ya, ngerekrutnya tuh kayak orang nggak ngerekrut. Jadi ini mungkin pelajaran ya. Jadi karena dia teman baikku, dia ngerekrutnya cuma ayo ikut yuk, intinya simpel-simpel kayak gitulah. Tapi nggak yang kayak beneran di BOP, nggak beneran di apa, enggak gitu loh. Cuma ayo ikut, nggak ikut juga nggak apa-apa. Jadi ya nggak ikut gitu loh. Nah, terus simpel cerita akhirnya di 2017 itu, kan aku tadi bilang kecelakaan ya joinnya. Jadi di 2017 atau 2016 akhir, kebetulan mamaku ada operasi teman-teman ya. Di 2017 Januari ya, 2017 Januari mamaku operasi NIU. Jadi kebetulan satu keluarga aku itu, karena kita orang Kalimantan, papaku waktu itu berpikiran masih kolot sih. Jadi kalau sakit harus jual rumah. Intinya simpelnya seperti itu teman-teman ya. Kalau sakit ya aku jual tanah. Jualnya kemana? Kan kita kan kadang bingung ya jual kemana. Jualnya ke keluargaku. Jadi ke keluarga juga. Kalau misalnya sudah ada duit, balikan. Simpelnya seperti itu pikirannya dulu. Nah, tapi entah kenapa teman-teman ya, dari semua keluarga, jadi kayak papa, mama, aku dan adikku yang berdua, itu hanya mamaku yang punya asuransi Prudential. Waktu itu zaman-zaman kartu merah teman-teman. Simpel cerita, mamaku ngeklaim teman-teman, dan papaku kaget. Kagetnya, loh, kok kamu punya asuransi? Papaku tuh hampir marah teman-teman ya, hampir marah mamaku. Intinya papaku kan mau bayar gitu loh, kasir katanya nggak usah karena Prudential udah bayarin. Ya cuma nombok dari 80 nomboknya 3 juta lah waktu itu. Nah, papaku tuh hampir marah, mamaku ketahuan mamaku punya asuransi, tapi nggak jadi marah malah teman-teman ya, karena dia nggak keluar uang 80 juta waktu itu. Nah, dari situ intinya papaku berpikir, enak juga ya punya asuransi gitu loh. Kalau misalnya sakit, habisnya banyak, ratusan juta dan segala macam, nggak perlu jual tanah lagi gitu loh. Ya udah asuransi yang banyak. Simpel cerita, akhirnya aku jadi agent teman-teman. Jadi agent karena orang yang bantu mamaku ngeklaim ini. Jadi yang bantu klaim mamaku itu bukan agentnya, tapi leaderku sekarang ya. Entah gimana caranya leaderku bisa ketemu papaku di National Hospital waktu itu. Intinya leaderku tuh ngomong, ya ya kalau misalnya mau ya Rio aja jadi agent. Ya nanti Susu beli di Rio sendiri. Toh kan Susu nggak mau beli di orang juga kan? Karena kalau misalnya mungkin beli di orang, nanti agentnya lari apa segala macam. Nah, yaudah beli di Rio sendiri. Dari situ teman-teman, aku dibilang papaku intinya, Rio kamu jadi agent. Dan di situ juga aku ngomong, Pak, sorry, jadi agent itu jadi sales. Gak mau lah, gitu loh. Ya semi gengsi teman-teman ya. Padahal waktu itu aku nggak pernah tahu isinya Prudential ini adalah bisnis sebenarnya. Jadi taunya ya Prudential ini ya orang yang jual asuransi, orang yang nawarin asuransi doang gitu loh. Nggak pernah tahu ternyata Prudential ini sebenarnya apa gitu. Nah, tapi bapakku ngomong, ya nggak apa-apa lah gitu loh. Kan intinya cuma bantu papa. Kan kamu jadi agent itu hanya untuk papa aja yang beli, sama keluarga kita lah, yang aku yang lain. Nah dari situ aku ngerasa, ya wes lah, ya simpel cerita aku bilang, ya udahlah aku ujian lah
maksudnya jadi agent dan segala macam. Ini mas, ampun ya. Berapa? Iya. Pakai nih ampun. Bocor. Nah, terus itu kan 2017 teman-teman. Aku join kurang lebih bulan April 2017. Dari situ sampai Desember teman-teman, aku nggak jalan. Jadi aku join, ya udah, papa aku doang nasabahku satu-satunya. Ya, habis itu nggak join, nggak jalan lagi. Jangan ditiru teman-teman, itu salah ya waktu itu ya. Nah, terus di 2017 Desember, jujur aku mulai kepikiran. Satu, apa yang kupikirin? Aku kan orang Kalimantan nih. Wah, kalau habis lulus, ini kan balik ke Pangkalan Bun lagi ya. Gimana supaya aku ini bisa stay di Surabaya? Jujur loh teman-teman ya. Ya kita kan anak muda ya. Maksudnya ya suka hangout. Di Kalimantan nggak ada. Ya kayak di sini kayak bar, apa segala macam nggak ada semua gitu teman-teman. Jadi aku ngerasa aku pengen nih stay tetap di Surabaya. Aku udah 11 tahun loh. Hidupku kayaknya lama di Surabaya ketimbang di Kalimantan gitu loh. Aku males balik lagi. Nah, terus ya aku ngomong lah sama papaku gitu loh. Pak, ya apa? Aku kalau misalnya nggak balik dulu ke Pangkalan Bun gimana? Ya nggak apa-apa, kamu cobalah cari apa segala macam. Tapi Isa tuh yang ada duitnya lah, yo gitu loh. Jangan yang maksudnya tanda kutip kamu tuh kerja tapi nggak ada duitnya. Gitu. Nah, terus dari situ aku ngerasa, oh ya simple ya. Maksudnya pikiranku minimal lebih dari jajan yang dikasih mama. Ya kebetulan ini bukan maksud apa teman-teman ya, jajan yang dikasih mama waktu kuliah, karena aku orang kos teman-teman ya, ngekos, hidup sendiri, bayar mobil sendiri dan segala macam, ya lumayan, kurang lebih 7 jutaan setiap bulan. Dari situ pikiranku hanya simple, aku harus cari kerja itu yang gajinya di atas 7 juta. Karena apa? Ketika aku sudah nggak dapat gaji bulanan dari mamaku, ya minimal sama lah, bayar kos, bayar apa dan segala macam. Nah, singkat cerita teman-teman, mulai bertanya-tanya lah, kan teman-teman banyak yang lulus 3,5 tahun, aku lulus 4 tahun. Aku tanya nih, bro, kalau misalnya kayak IP kayak aku, yang IP-nya cuma 3.00, bukan kayak kamu nih ya, temanku waktu tanya 3,6. Itu kalau misalnya kerja, bisa nggak sih dapat gaji start itu 10 juta? Jujur teman-teman, aku tuh entah diketawain, entah diizin, entah diapain. Dia bilang, ya nggak bisa lah, gitu loh. Orang kerja dari bawah. Karena temanku yang IP segitu aja, di 2018, itu kayak 2017 kayaknya gajinya 5 juta atau 6 juta. Gitu. Mau langsung 10 juta katanya agak sulit. Ya, kecuali yang mungkin yang besar-besar, tapi jarang banget. Nah, dari situ aku ngerasa, waduh, kayaknya kalau itu agak repot. Terus yang kedua, mungkin aku punya pikiran kapan hari, coba deh aku coba buka bisnis. Ya, bisnis di otakku tuh satu-satunya hanya buka franchise, teman-teman. Karena apa? Karena ada sistemnya. Yang pertama itu, yang kedua, ya tinggal jalan gitu loh. Nah, dari situ aku cari bisnis apa ya, franchise apa ya. Ya, franchise-nya bukan yang besar-besar kayak McD, kayak apa yang enggak lah teman-teman ya. Waktu itu aku berpikir kayak ini sebut merek aja ya, kayak pok-pok, kayak kebab Turki, gitu-gitu loh teman-teman. Tapi aku maunya yang lagi tren waktu itu. Waktu itu juga lagi tren-trennya buka kopi teman-teman. Nah, tapi singkat cerita, kebetulan aku ini kan suka bertanya-tanya gitu loh. Aku bertanya sama temanku yang buka kopi, gimana nih omsetnya dan segala macam. Waduh teman-teman ya, waktu itu zaman itu kopi sudah agak turun-turun. Jadi dia bilang, berat bro, ya. Terus aku coba ke yang satunya lagi, terus aku lihat wah rombongnya itu di workshopnya tuh mengerikan teman-temannya, jadi sampah semua. Dan aku ngerasa, wih gila ya, ini franchise aja bisa gini, gitu. Karena aku punya teman juga di universitas lain, itu kerjaannya itu, universitasnya tuh menyuruh muridnya untuk jadi entrepreneur gitu loh, untuk jadi pebisnis, jadi buka-buka usaha. Dan di saat itu, usahanya itu nggak ada yang jalan teman-teman. Dan aku rasa kayak, waduh berat banget nih ya, maksudnya kalau misalnya kita buka usaha, sudah mikir sendiri, sudah apa sendiri, segala macam, modalnya belum tentu balik, takut teman-teman. Nah, entah kenapa di 2018 Januari,
leaderku itu bisa ngontak aku. Ya mungkin ya wajar teman-temannya, dia ngelis lagi, dia ngontak aku ajak ketemu di Starbucks rasanya. Ya, dia tanya-tanya gimana dan segala macam. Akhirnya aku tuh baru di BOP pertama kali waktu itu teman-teman. Jadi aku nggak pernah di BOP. Jadi 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau aku bilang join 2017 itu sebenarnya ya nggak gimana ya, karena aku join nggak BOP. Di 2018 Januari itu baru BOP. Dan aku baru melihat, gila loh, ternyata Prudential itu tidak hanya jualan asuransi. Itu yang pertama. Masih jualan asuransi, dapatnya sekali jual 5 tahun, nggak kayak jualan buku. Terus yang ketiga, loh ini kan kayak franchise ya, aku baru sadar gitu loh. Maksudnya kita buka cabang. Dari situ mataku langsung melek teman-teman, modalnya nggak ada, ya kan? Terus dia bilang, waktu itu masih zaman-zaman, sudah AAD sih, ya. Tapi 4-5 tahun baru bisa 100 juta, ya. Tapi aku pikir, gila loh, aku kan cuma mau cari di atas 7 juta, 10 juta. Kalau ikut BOP mah 2 tahun jadi 10 juta. Aku ngomong, ya udahlah, aku coba. Simpel cerita, aku coba di tahun itu, teman-teman, 2018. Dan beneran ini, nyobanya beneran ya. Tahun lalu kan nggak nyoba beneran. Ya, aku coba datang semuanya, saudaraku, coba semua teman-teman waktu itu agak sulit. Kenapa? Karena temanku masih kuliah semua waktu itu. Pegang uang enggak, pikirannya masih banyak main. Waktu itu masih ya suka-sukanya main Dota, main CS dan segala macam. Ya udah, itu nanti dulu. Tapi aku coba datangin orang-orang yang ya sudah berkeluarga gitu. Dan lumayan teman-teman ya, di tahun itu di 2018 akhirnya bisa jadi AAD teman-teman. Ya, itu mungkin sedikit background ya, nggak usah lama-lama, udah kemalaman ya.